Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM 2509661045. Kali ini saya akan membahas kembali terkait sholat sunnah birrul walidain dan juga sholat sunnah li hidayatillah, yang mana sholat sunnah birrul walidain itu sendiri berasal dari kata bir, yang mana birrun itu yang berarti kebaikan, kebaktian, kepatuhan. Sedangkan walidain itu artinya orang tua, kedua orang tua. Jadi secara istilah itu sholat sunnah birrul walidain itu merupakan sholat sunnah yang dilakukan dengan niat sebagai bentuk bakti kita dan penghormatan kita kepada kedua orang tua kita, entah itu kedua orang tua kita masih hidup ataupun sudah wafat atau meninggal dunia. Dan sholat sunnah birrul walidain itu sendiri merupakan sholat sunnah yang dijalankan sebagai medium doa dan juga untuk penghormatan praktis kepada orang tua, dan menggabungkan dimensi ubudiyah kepada Allah dan birrul walidain dalam satu ibadah fisik spiritual. Sedangkan untuk sholat sunnah li hidayatillah, yaitu li hidayatillah juga terdiri dari kata li, hidayah, dan juga Allah, yang mana li itu sendiri bermakna untuk hidayah, petunjuk, sedangkan Allah itu Sang Maha Pencipta. Adapun secara istilah itu sholat sunnah li hidayatillah dilakukan dengan niat memohon hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat sunnah ini bertujuan khusus untuk meminta petunjuk atau hidayah dari Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Dan juga sholat sunnah ini merupakan bentuk tawakal aktif, di mana seseorang hamba itu tidak hanya pasrah tetapi juga aktif berusaha melalui ibadah khusus untuk meraih petunjuk Sang Ilahi. Jadi itu pengertian daripada sholat sunnah birrul walidain dan juga sholat sunnah li hidayatillah. Terkait dasar hukum pelaksanaan, landasan hukum atau landasan umum sholat sunnah itu ada Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 situ dijelaskan, dan dirikanlah sholat, yang mana sholat itu mencakup sholat wajib dan juga sholat sunnah dalam konteks umum. Dan juga dalam Quran surah Thaha ayat 132, yang mana di situ juga dijelaskan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Dan juga ada hadis Nabi, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi, yang mana sabda beliau, sholat sunnah adalah penyempurna sholat wajib. Dan juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hendaklah kalian berbanyak sujud sholat kepada Allah. Dasar hukum birrul walidain itu sendiri
ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, yang mana artinya kurang lebih, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Dan Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14, artinya kurang lebih, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan juga ada dalil hadis tentang amal untuk orang tua, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah bersabda, jika manusia meninggal terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Apa saja 3 hal tersebut? Yakni yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir yaitu anak yang soleh yang mendoakannya. Kemudian ada juga dalil hadis sesungguhnya amal soleh yang disampaikan seseorang anak kepada orang tuanya setelah wafatnya adalah doa. Setelah dalil dari Al-Quran dan juga hadis, ada juga dalil dari ijma' dan juga qiyas dari para ulama, yang mana para ulama itu sepakat atau ijma' bahwasanya berbuat baik kepada orang tua itu adalah wajib. Dan qiyasnya, jika sedekah dan doa itu untuk orang tua dianjurkan, maka sholat sunnah yang diniatkan untuk mereka lebih utama karena menggabungkan ibadah fisik dan juga doa. Lalu dasar khusus tentang sholat sunnah li hidayatillah, yakni dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 6, yang artinya kurang lebih, tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan juga ada Al-Quran surah Al-Kahf ayat 10, yang mana doa pemuda kafir itu isinya, wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Jadi itu dalil dari Al-Quran. Ada juga dalil dari hadis terkait sholat sunnah li hidayatillah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, mengajarkan kami istikharah dalam segala urusan. Hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah dalam segala urusan. Dan juga ada hadis ada juga pendekatan analogis, yakni qiyas. Jika sholat istikharah khusus untuk memilih antara 2 pilihan, maka sholat li hidayatillah adalah generalisasi dari permohonan petunjuk dalam segala hal. Lalu bagaimana pendapat para ulama terkait sholat li hidayatillah ini? Ada Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin menganjurkan sholat sunnah dengan niat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ada ulama kontemporer yang memperbolehkan sholat sunnah dengan niat khusus selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Lalu kemudian terkait tata cara, bagaimana tata cara dan praktek pelaksanaannya, terlebih
tata cara pelaksanaan yang ada di Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember. Tata cara umum kedua sholat sunnah tersebut, yaitu yang pertama ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu sendiri bisa dilaksanakan kapan saja. Jadi kedua sholat sunnah tersebut bisa dilakukan kapan saja kecuali waktu-waktu terlarang. Setelah sholat subuh hingga terbit matahari, saat matahari tepat di zenit, dan juga setelah asar hingga terbenam matahari. Dan waktu utama yaitu sepertiga malam terakhir antara maghrib dan isya atau setelah sholat wajib. Adapun jumlah rokaat umumnya ada 2 rokaat seperti sholat sunnah rawatib biasanya itu, dan juga bisa dilakukan dengan 4 rokaat dengan sekali salam atau 2 salam juga bisa, dan tidak ada batasan tertentu selama sesuai kemampuan. Dan yang ketiga ada niat birrul walidain itu untuk niatnya seperti yang sudah diketahui, usolli sunnatan li birril walidain lillahi ta'ala. Untuk yang li hidayatillah, usolli sunnatan li hidayatillah lillahi ta'ala. Dan untuk praktek yang ada di Al-Qadiri bagaimana? Untuk praktek yang ada di Al-Qadiri, praktek pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya di Al-Qadiri itu dengan menggunakan metode pengajaran, mana di dalamnya ada talqin langsung oleh pengasuh pesantren dan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum atau setelah pelaksanaan, dan juga integrasi dengan zikir Qadiriyah. Ada juga ritual tambahan. Nah, dalam kedua sholat sunnah tersebut, setelah sholat membaca surat Al-Fatihah ditujukan kepada Rasulullah, yang kedua Syekh Abdul Qadir, dan yang ketiga para guru dan juga orang tua. Dan juga membaca sholawat khusus, ini antaranya ada sholawat nariyah, sholawat fatih, dan juga sholawat-sholawat yang lain. Kemudian doa khusus dengan menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Arab. Adapun waktu untuk waktu di Al-Qadiri itu ada waktu khusus, yang mana untuk sholat birrul walidain itu sendiri dilaksanakan setiap Jumat malam, yakni malam Sabtu, dan juga bulan Ramadan setelah tarawih. Sedangkan untuk sholat di hidayatillah sebelum ujian atau musyawarah penting bisa juga dilaksanakan ketika nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Dan untuk praktek sholatnya itu gimana? Sendiri apa berjamaah? Untuk di Al-Qadiri sendiri diterapkan ini sholatnya itu secara berjamaah. Biasanya dipimpin oleh santri senior ataupun ustadz, dan diakhiri dengan mau'izah hasanah. Apakah ada doa khusus untuk sholat sunnah birrul walidain itu sendiri? Ada. Untuk sholat sunnah birrul walidain yaitu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan untuk sholat li hidayatillah, Allahumma hdini wasyaddani warzuqnil fahm wal hikmah. Dan untuk keutamaan dan juga keistimewaan daripada dua sholat sunnah ini, yang pertama untuk keutamaan sholat sunnah birrul walidain ini, yang pertama mendapatkan ridha Allah,
karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan juga untuk mendapatkan pahala yang berlipat dengan cara menggabungkan pahala sholat sunnah dan juga birrul walidain, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Quran surah Al-An'am ayat 160. Dan yang ketiga, keutamaan dari sholat sunnah birrul walidain adalah wasilah pengampunan dosa, karena doa anak soleh adalah salah satu amal yang tidak terputus. Dan yang keempat, mendapatkan keberkahan hidup. Dari hadis, ada hadis, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, menyambung silaturahmi ruhaniyah dengan menghubungkan diri dengan silsilah keturunan yang penuh berkah. Dan yang kedua, terkait keistimewaan sholat sunnah di hidayatillah. Apa saja keistimewaannya? Yaitu yang pertama, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan yang kedua, ketenangan hati dan juga kepastian. Karena ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan yang ketiga, terhindar dari kesesatan. Sholat sunnah ini menjadi perisai dari perkara syubhat dan juga syahwat, dan meningkatkan ketajaman spiritual dengan membuka mata hati, yakni basirah dalam memahami agama dan juga kehidupan. Yang kelima, mendapatkan ilham dan juga inspirasi untuk sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232, ini bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarimu. Dan keistimewaan khusus dalam tradisi Qadiriyah, yakni sanad spiritual yang bersambung, karena amalan ini diajarkan melalui sanad yang bersambung hingga Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan untuk integritas dengan zikir Qadariyah, menambahkan kekuatan spiritual dan juga konsentrasi, dan dilakukan dalam lingkungan ilmiah, yakni pesantren, dan mendapat dukungan komunitas spiritual. Dan terakhir, sebagai bagian dari tarbiyah ruhaniyah, bukan sekedar ritual, akan tetapi proses pendidikan jiwa. Jadi, sholat sunnah birrul walidain dan lihidayatillah merupakan ibadah sunnah yang memiliki landasan syar'i kuat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis, dan bentuk kreativitas indah yang tetap dalam koridor syariah. Media pendidikan spiritual yang efektif dalam lingkungan pesantren, dan kedua sholat sunnah tersebut menjadi bukti hidupnya tradisi Islam yang mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip. Dan di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember, kedua sholat sunnah ini tidak hanya diajarkan sebagai ritual, akan tetapi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan karakter yang mencakup hubungan vertikal dengan Allah, hubungan horizontal dengan sesama, dan khususnya orang tua, dan pengembangan diri melalui permohonan hidayah. Dengan pelaksanaan yang benar dan pemahaman yang komprehensif, kedua ibadah ini dapat menjadi wasilah peningkat kualitas spiritual kita dalam pembentukan kepribadian muslim yang paripurna. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata atau kesalahan dari segi apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.